Katanya ini ada Zoom meeting, berarti maksudnya Ibu aktif juga di PKK. Betul. Aktif juga maksudnya kerja untuk di rumah, mempersiapkan makanan untuk keluarga. Nah, itu membagi waktunya seperti apa sih, Bu? Ya, alhamdulillah kan ini masih pandemi juga ya, jadi masih bisa terhandle lah ya. Kalau untuk di rumah, saya kebetulan juga kalau saya sedang tidak bisa ya ada asisten saya yang saya percaya ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan ya ada jadwalnya, itu saya mengikut aja. Jadwalnya apa-apa ya kan, ada PKK, ada BKW. Ya alhamdulillah bisa sejalan lah. Kalau Bapak biasanya pulang jam berapa sih, Bu? Waduh, Bapak, wah malam itu sih. Tapi pasti selalu ketemu Ibu di rumah atau ada momen yang Ibu juga lagi ada kegiatan di luar? Oh iya, kalau lagi ada kegiatan saya datang ke balai kota biasanya, nanti bisa ketemu juga. Ya saling mengisi lah ya. Saya yang bisa datang ya saya datang. Tapi Bapak bukan tipe suami yang kayak saya pulang harus udah ada istri di rumah gitu nggak sih, Bu? Oh, enggak sih. Enggak ada tuntutan seperti itu ya, Bu ya? Enggak ada. Ya tapi kita kan harus tetap ada waktu lah untuk bertemu karena udah jarang ya. Jadi, karena Bapak sibuk juga. Paling nggak lewat telepon juga lah ya. Sempat telepon sebentar, tapi ya seperti itulah. Tapi selalu diusahakan ada waktu untuk Ibu ngobrol bersama. Iya, walaupun sedikit. Karena capek, pulang udah capek. Banyak pekerjaan. Iya, banyak pekerjaan. Sebelum menjadi Wagub nih, Bapak juga kan dulu menjabat sebagai anggota DPR. Ini kesibukan Bapak lebih sibuk mana sih kalau Ibu lihat? Lebih sibuk sekarang ya. Saat ini ya. Tekanannya cukup tinggi dong kalau kayak gitu. Nah, jadi gimana nih, Bu, untuk maksudnya memberikan motivasi kepada Bapak untuk menghadapi semua kesibukannya ini, biasanya apa yang disampaikan? Ya kalau Bapak itu kan memang udah jiwanya juga ya, dari mudanya juga udah sibuk, jadi udah biasa ya. Saya juga setelah menikah juga tahu seperti ini pekerjaannya ya. Mungkin motivasi hanya pesan aja sih ke beliau ya kan, jadilah seorang pemimpin ya kan. Sekarang menjadi Wagub DKI Jakarta, jadi pemimpin yang amanah, yang jujur, yang adil. Itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan ke Sang Ilahi. Jadi amanah dan adil ya. Jadi tetap dengan niatnya yang baik. Niat baik, berbuat baik ya, insya Allah hasilnya akan baik. Amin. Bekerja yang terbaik lah untuk DKI. Insya Allah kasih petunjuknya. Iya, Ibu Elisa, gimana sih perasaannya sekarang menjadi istri seorang Wagub? Ada perubahan nggak sih? Perubahan ya pasti ada ya. Dulu saya bisa sendiri kemana-mana. Kalau sekarang udah banyak yang ngikut ya. Banyak ya. Udah nggak bisa sendiri lagi ya. Kalau dari kegiatannya banyak berubah nggak, Bu? Kegiatannya juga dari yang saya biasanya pengajian ya kan. Ya ini seperti ini ngurus anak-anak ya. Saya memang lebih banyak ngurus anak-anak lah, karena Bapak emang yang penting kamu anak-anak gitu. Jadi saya memang fokus ke anak-anak. Tapi ya karena sekarang udah mendampingi Bapak, mau tidak mau saya juga harus terjun ikut kegiatan PKK, kegiatan BKOW, Dekranasda, dan mendampingi Bapak yang lainnya lah. Ya alhamdulillah. Jadi semakin aktif ya. Jadi karena harus tahu juga setidaknya sedikit dari pekerjaan Bapak saat ini menjadi seorang Wagub ya, Bu ya. Nah, untuk ibu-ibu PKK sendiri untuk programnya saat ini apa sih, Bu? Programnya? Iya. Kalau saya kebetulan di sini kan di Pokja 1 ya. Itu ada program utamanya itu PIK keluarga. Ya kan? Nah, itu pokoknya lebih pada untuk anak-anak dan keluarga, orang tua ya, usia tua, usia lanjut, untuk kekerasan rumah tangga. Seperti itu kalau di Pokja 1. Oh, kekerasan rumah tangga itu juga. Saya sebagai wakil ketua 1 itu membawahi dari Pokja 1. Masih ada Pokja-Pokja yang lainnya. Untuk saat itu baru itu dulu. Itu bagaimana, Bu, cara mensosialisasikan tentang hal itu ke masyarakat yang sudah dilakukan oleh dari ibu-ibu PKK sendiri? Iya, mereka kita sudah ada pakem-pakemnya lah harus seperti apa. Jadi semua memang harus
berlatih ya, ada sosialisasi, ada pelatihannya, dan alhamdulillah luar biasa kalau ibu-ibu PKK itu orangnya pembelajar, jadi semangat belajar, jadi itu yang patut diacungi jempol dan dicontoh oleh kita ini generasi muda ya kan, melihat ibu-ibu yang semangatnya luar biasa dan nggak nanggung-nanggung, apalagi dari kondisi pandemi ini ya Bu. Iya betul. Ibu-ibu rumah tangga itu seperti kayak dipaksa untuk melakukan hal yang di luar yang biasanya dilakukan. Dan itu mereka bisa. Dan itu memang bisa dilakukan dan luar biasa. Bisa. Ibu, kalau kita lihat isu akhir-akhir ini yang lagi hot itu tentang isu-isu kekerasan seksual ya Bu, pelecehan. Nah ini juga ada nggak sih program yang sudah dicanangkan dari ibu PKK? Ya kita ada selalu pelatihannya untuk ibu-ibu ya, untuk menghadapinya, bagaimana kekerasan itu ya kan. Semua kan kembali ke keluarga dan kita memberikan sosialisasi supaya kita jangan takut untuk berbicara ya kan, kita wajib menyampaikan itu, jadi biar ada solusinya, ada jalan keluarnya, jadi tidak dipendam sendiri. Iya, apalagi kasus yang akhir-akhir ini itu yang menyerang anak-anak perempuan. Iya, betul. Nah ibu juga kan punya anak perempuan. Iya. Nah ini bagaimana sih Bu, mungkin mengedukasi para pemirsa JAK TV yang saat ini juga sedang menonton agar melindungi anak perempuannya dari kasus-kasus seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual seperti itu? Ya kalau saya sendiri ke anak-anak saya ya, untuk yang kebetulan juga anak saya perempuan, mungkin memang agama itu utama ya, agama utama. Jadi mereka akan tahu mana yang harus dikerjakan atau tidak. Kita harus takut sama Allah ya kan. Kalaupun itu terjadi ya kita berusaha memberitahu mereka. Mereka kan biasa pakai gadget atau apalah ya. Itu yang memang yang membuat kekerasan ini bisa terjadi kan, lewat perkenalan yang kita nggak tahu lah ya. Iya. Makanya itu anak-anak itu berusaha saya tetap di rumah dikontrol, dikontrol mereka sedang apa, walaupun sepertinya mereka apalagi pandemi ini kan di atas aja ya, maksudnya belajar semua di atas, kita nggak tahu, tapi saya kasih kepercayaan ke mereka bahwa ada Allah di atas ya. Jaga diri kita masing-masing ya kan, kalau ada yang mau berbuat ini berbuat itu, kita udah kasih masukan dulu gitu loh. Jadi kan mereka masih perlu ya di usia seperti ini kita kasih arahan. Jadi alhamdulillah ya memang harus dari keluarganya dahulu ya, dari orang tuanya, memberikan pengarahan kepada anak-anak kita. Karena pembelajaran awal itu memang kan dari rumah, keluarga. Ya, betul. Dan untuk kontrol sendiri kepada anak-anak, biasanya ibu dan bapak melakukan hal apa Bu? Khususnya nih dalam hal penggunaan media sosial. Lagi pandemi saat ini kan semua anak-anak pasti terhubung dengan internet, karena juga pasti butuh hiburan dan mencarinya dari sana. Ini apa yang biasanya ibu lakukan supaya kontrolnya itu benar? Itu tadi saya bilang, kita keluarga muslim yang saya sekolahkan mereka di sekolah-sekolah muslim yang alhamdulillah tauhidnya, akhlaknya kita jaga, dan mereka alhamdulillah bukan anak-anak yang sulit gitu ya, yang mau mendengar, itu yang penting. Mereka mau mendengar dan kita bercerita lah, saya dengan anak-anak itu, dengan bapaknya juga kalau lagi ngobrol ya kita sampaikan, ada begini, kamu harus hati-hati. Ada pembatasan waktu nggak Bu dalam penggunaan gadget kalau ibu dan bapak mengatur anak-anak? Ya harus ya, karena kalau enggak mereka lost begitu aja ya. Tapi memang kalau sekarang karena anak-anak itu kelas 3 memang sibuk sama pelajaran ya, kebetulan tiap kan kami juga ada di grup orang tua itu kan, guru-gurunya selalu mengingatkan kan. Jadi ya alhamdulillah sih sejauh ini masih masih bisa dikontrol. Di jalurnya yang masih benar, sesuai dengan arahan bapak dan ibu ya. Mudah-mudahan seterusnya. Iya. Ibu kan kalau dari penjelasan ibu, anak-anak kan aktif nih di media sosial. Nah bapak ini seorang pejabat, tokoh publik yang kita tidak bisa menghindari banyak kritik di luaran sana. Betul. Nah ini bagaimana untuk menyaring, mengkontrol itu juga dan memberikan penjelasan kepada anak jika ada kritikan-kritikan dari luar tentang bapak? Ya, pertama sekali sih saya terima kasih sekali ya untuk apresiasi untuk yang sudah mengkritik. Mengkritik itu kan
membangun ya, ada kritik yang membangun, terima kasih. Walaupun ada juga yang negatif ya kan. Tapi saya terima kasih, berarti itu kan mereka memperhatikan ya, memperhatikan kita, sayang sama kita. Untuk menghadapi semuanya sih sebenarnya ya saya biasanya tabayun dulu ke bapak ya, karena kan cuma itu satu-satunya yang harus kita tanyakan dulu, konfirmasi dulu ke ayah seperti apa, ini ada begini apa benar ya kan. Begitu juga dengan anak-anak, mereka biasanya suka kontrol, ayah ada berita begini begitu gitu loh. Jadi kalau bisa diberi penjelasan oleh ayahnya, oh tidak, ini begini ya udah, kami ya sampai di situ, tidak perlu marah atau jadi nafsu marah lah gitu ya. Alhamdulillah bisa kita hadapi selama ini, jadi kita menerima kritik yes gitu, tapi kalau hoax no. Kritik yes, hoax no. Bu Elisa menjadi istri dari Wagub dan juga masuk aktif di Ibu-Ibu PKK, ada nggak sih Bu kegiatan yang sangat berubah atau hobi baru saat ini? Hobi baru adalah tentunya. Saya jadi ikut suka bertanam itu loh. Wah, tapi tanaman-tanaman saya sukanya kan memang tanaman toga itu, jadi yang untuk keperluan rumah tangga, jadi nggak perlu keluar. Nanti misalnya ada bayam, ada cabai, kita bisa petik sendiri, jadi pergunakan perkarangan kita untuk kebutuhan di rumah. Wah, luar biasa. Jadi nanti sambil masak bisa langsung ambil dari kebun. Betul. Jadi nggak fokus yang kalau lagi masa pandemi itu yang saya sering lihat di ibu-ibu itu yang tanaman janda bolong, tanaman apa sih hias lagi ya, tanaman hias. Nah itu kan waktu pandemi rame ya Bu ya. Iya betul. Nah Ibu sempat nggak sih? Itu saya juga lebih senang ke yang seperti itu, tanaman yang bermanfaat, bermanfaat. Bisa digunakan untuk di rumah juga. Betul. Wah, jadi saya penasaran pengen lihat tanamannya seperti apa. Ayo kita lihat di luar ya. Oh, ada di sana ya? Tanaman-tanamannya ada, iya. Oke, mari yuk Mbak.